Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya merasa berterima kasih kepada teman-teman semua terkait dengan kegiatan ini. Yang jelas ibu-ibu semua bahwa kita melaksanakan apapun itu selalu senantiasa kita berorientasi pada niat yang lurus dulu. Niat kita lurus dulu, ya. Setelah niat kita lurus, baru kita meminta, ya, memohon kepada Allah untuk apa yang kita lakukan itu Allah ridho. Jadi kalau niat kita isu-isu, ya, ada yang mungkin meninggalkan pengajian ranting, ada yang meninggalkan tugas rumah, ada yang meninggalkan apalagi dan sebagainya. Kalau kemudian niatan kita tidak benar, karena segala sesuatu itu berdasarkan niatnya, ya, maka ya tidak ada nilainya. Maka mari kita luruskan dulu niat kita, ya. Semua kegiatan yang kita lakukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kegiatan ini terkait dengan bagaimana nanti optimalisasi tata kelola juga tidak lain dan tidak bukan kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Setelah niat kita lurus, memang tidak ada lain kecuali untuk Allah melalui jalan berbagai macam. Ini kita melalui menjalankan amanah sebagai operator, melalui menjalankan amanah sebagai majelis paudasmen, saya menjalankan amanah sebagai ketua PDA, semuanya, ya. Amanah itu, karena amanah itu juga merupakan bagian dari menjalankan amanah itu bagian dari perintah Allah, maka ya niat yang lurus menjalankan amanah menuju perkembangan yang lebih baik di lembaga kita, di majelis kita dan sebagainya, maka insya Allah semua aktivitas yang kita orientasikan kepada Allah itu akan mempunyai nilai ibadah sekecil apapun itu. Ya, maka kita sudah meninggalkan berbagai kegiatan lainnya, ini harus kita luruskan, ya, sehingga tidak mubazir apa yang sudah kita perjuangkan hari ini. Yang kedua, teman-teman sekalian, sesuai dengan setiap hari kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan ridho semua yang kita lakukan, ya. Saya yakin kita semua setiap hari juga berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Jadi ya ridho Allah dan surga Allah itu tujuan akhir kita. Maka ya tadi sekali lagi orientasi kita tetap terus pada tujuan penciptaan kita. Kemudian yang kedua, menyimak apa yang disampaikan Bu Arjanti tadi, Masya Allah luar biasa. Majelis Paudasmen PP Aisyah sudah berinovasi, yang sebetulnya ini sudah saya rancang dan bahkan saya sudah memulai membuat dengan ahlinya gitu, tapi ternyata si pena sudah ada. Tapi nanti saya akan melihat dulu apakah si pena ini nanti sesuai dengan apa yang saya impikan di daerah Sukoharjo. Kalau sudah sesuai apa yang saya harapkan, ya berarti saya pending, saya cancel apa yang saya programkan. Ya. Kalau masih ada hal-hal mungkin banyak atau sebagian yang belum ada sesuai yang saya akan inovasikan, PDA yang akan PDA inovasikan, ya berarti nanti akan saya cek dan recheck kembali apa program rencana saya yang akan saya sampaikan. Sebenarnya bulan kemarin itu sudah rencana saya untuk menyampaikan ini, tapi terus suruing saya mendengar ada si pena, saya pending dulu. Aduh, gimana tabrakan tumbuhan. Ini saya jadi nggak enak dengan PP Aisyah kan. PP Aisyah sudah inovasi, pasti sudah disiapkan juga jauh sebelumnya gitu ya. Saya nggak enak, bukan tidak enak, tapi memang kita harus menjaga jamnya. Ya, apa yang sudah ada di PP ya
kita ikuti itu, ya kita samina wa ta'na. Sementara yang belum kita inovasikan di daerah, oke. Tapi karena memang ada, kemudian saya lebih kurang sebulan yang lalu sudah sering dengar si pena ini, saya pending. Rencana saya yang sudah saya kabar-kabarkan, saya omong-omongkan sedikit-sedikit ke Igamba, ke Paudasmen itu sudah sebulan lebih yang lalu juga. Tapi saya memang belum nunggu momen gitu. Tapi ternyata sambil nunggu momen ada informasi si pena ini. Maka saya ingin melihat si pena ini seperti apa dulu. Kalau memang sudah sesuai dengan apa yang kami PDA harapkan, gitu ya, cita-citakan, gitu ya sudah pakai itu. Tapi kalau belum, mungkin nanti akan kita upgrade ulang apa yang kemarin sudah kita rencanakan, atau akan kita cek ulang, revisi ulang apa yang kita rencanakan. Itu Bapak Ibu, Ibu Ketua Buarjan. Tadi disebutkan tiga hal ini adalah pilar, ya, dari kesuksesan sebuah lembaga, ya, pilar dari tata kelola. Di lembaga itu ada struktur organisasi tata kelola pasti. Sekecil apapun organisasi itu, bahkan organisasi RT, ya, kalau kita ingin benar-benar mengorganisasikan itu, pasti ada SOTK, struktur organisasi tata kelola. Nah, struktur organisasi tata kelola itu ada 3 pilar yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Arjanti. Yang pertama efektif. Ini juga sudah diuraikan sedikit oleh Bu Arjanti. Efektif itu apa? Efektif itu ya sesuai sasaran, tepat hasil, outcome-nya jelas sesuai dengan apa yang diinginkan, itu efektif. Kalau sesuai tepat sasaran itu ya berarti sasaran waktunya, sasaran sasaran macam-macam, timingnya, apanya itu sesuai, ya tepat. Karena pasti si pena ini punya tujuan, punya beberapa hal yang ingin dicapai, gitu ya. Maka tepat sasaran itu termasuk sesuai waktu. Kalau misalnya kita dibatasi oleh PPICA data base itu harus masuk bulan ini, kalau bulan ini kita bisa masuk berarti kita tepat waktu kan gitu. Nah ini efektif, tepat sasaran, tepat hasil, ya. Fungsinya SPN apa? Ya untuk outcome-nya ini. Nah ini tepat hasil, itu tercapai berarti tepat hasil. Nah, cirinya kita efektif itu hasilnya diperoleh seberapa persen dari tujuan awal. Kemudian antara sasaran dan target itu nyambung atau tidak, gitu ya. Apakah ini nyambung dengan kebutuhan sekolah, lembaga, nyambung enggak? Ya. Ini termasuk efektif. Kalau nyambung, oke, program ini efektif. Kalau enggak nyambung, enggak efektif. Yang berikutnya adalah yang sangat penting di dalam efektivitas ini adalah evaluasi terhadap efektivitas itu sendiri, sejauh mana ya sudah tercapai kan? Kalau sudah, maka kemudian tinggal rencana tindak lanjut dilakukan lagi, dievaluasi lagi dan seterusnya. Kemudian pilar yang kedua tadi disebutkan akuntabel. Akuntabel itu berarti bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau saya juga belum tahu isinya si pena, tapi saya sudah punya gambaran gitu ya, sudah punya gambaran. Oh mesti nanti isinya ini fiturnya ini antara lain ini gitu ya. Sudah punya gambaran di kepala saya. Nah kalau akuntabel berarti bisa dipertanggungjawabkan ya data yang kita isikan itu, ya. Tata kelola itu bagus kalau data yang masuk tepat, benar, sesuai. Nah misalnya aku ngisi SPP per bulan di sekolah ki piro, ya diisikan sesuai dengan ya yang sesungguhnya. Gaji guru ki piro, sithik apa sedengan apa akeh apa layak atau belum disesuaikan, diisi sesungguhnya, itu berarti sesuai dengan bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Nah ini nanti tergantung fitur-fitur yang ada di SPENA itu apa.
Maka harus pilar kedua ini ya harus dipenuhi untuk pilar, karena pilar itu kan cagak. Itu kalau pilar itu cagak, kalau semuanya ada maka akan berdiri kokoh bangunan itu. Ini enek sing siji kurang, ya ini pasti akan membahayakan atau akan ada sesuatu apa miring dan seterusnya ya. Nah itu akuntabel. Kembali ke akuntabel, Allah juga semua yang ditata kelola itu kalau kita cari di Quran itu semuanya ada. Diilhamkan oleh Allah kepada kita semua tata kelola yang ada di bumi ini sebetulnya. Karena Quran itu kan sumber dari segala sumber. Bahkan ilmu pengetahuan yang sampai sekarang tumbuh berkembang ini juga ada diilhami di Quran, itu sudah diilhamkan oleh Allah kepada makhluknya, pada manusia sebagai khalifah di bumi ya. Kalau kita melihat di akuntabel itu di surat An-Nisa 58 itu disebutkan innallaha ya'murukum antuk adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Amanah ini akuntabel, bisa dipercaya, melakukan apa yang diberikan, memberikan data sesuai yang ada. Nah kemudian pilar yang ketiga yang disebutkan Bu Arjanti tadi yang saya catat adalah terintegrasi. Terintegrasi itu berarti satu dengan yang lain terkait ya. Nyambung satu dengan yang lain, terkait satu dengan yang lain, dan di situ akan ada ikatan satu dengan yang lain, yang sambungan satu dengan yang lain, yang sambungan itu kemudian ada muaranya. Muaranya kemana? Ke satu data pasti. Si pena ini saya mendengarkan apa yang disampaikan Bu Arjanti tadi, satu data. Jadi sambungan kalau di dalam IPA, ibu-ibu pernah belajar IPA itu simpul-simpulnya saraf, simpul-simpulnya itu kemudian nanti berkaitan dengan satu dengan yang lain. Tapi akhirnya nanti akan bermuara pada saraf pusat kan gitu. Bermuara pada satu ya, ini. Jadi itu ada ikatan, ada kait antara satu dan yang lain, yang kemudian muaranya adalah satu data. Saya pastikan ini si pena ini PP ingin data itu ada di pusat tahu bagaimana yang di bawah, data di bawah, sehingga nanti akan menghasilkan rekomendasi yang saya akan sosialisasikan ke teman-teman IGABA yang di daerah itu ya seperti itu. Sama ini, saya kira sama ya. Keinginan kita di PDA dengan keinginan PP sama. Jadi satu data yang kemudian data itu digunakan untuk mengambil kebijakan. Kebijakan apa ya? Kebijakan macam-macam. Tadi antara lain disebutkan Bu Arjanti kalau saya tidak salah rekam, ya data pembinaannya bagaimana nanti, data pemberian bantuan, dengan data itu bisa memberikan pembinaan yang pas, bisa memberikan bantuan yang pas, bisa memberikan mungkin ya, suatu saat cita-citanya kita dari daerah sampai PP itu bagaimana nanti kesejahteraan guru itu bisa di-cover ya, dipenuhi, dibantu ya, oleh persyarikatan, oleh Aisyah gitu. Namun ini ikhtiar yang kemarin sudah disinggung juga waktu kita upgrading ya. Walaupun mungkin penangkapan ibu-ibu pada saat menerima upgrading itu ada yang merekamnya tidak pas gitu ya. Tapi saya punya keyakinan bahwa yang disampaikan oleh narasumber itu inginnya bahwa apa yang lembaga kita miliki itu ya mari kita kembangkan bersama. Kalau persyarikatan pasti orientasinya tadi pertama ibadah, yang kedua adalah muri-muri organisasi. Adanya Aisyah, adanya TK, adanya KB, adanya TPA itu diadakan pasti sudah punya tujuan menuju visi misinya persyarikatan yang utama. Walaupun kemudian ada breakdown
visi berikutnya sesuai dengan kondisi masing-masing itu pasti. Ya. Maka kalau kemarin kemudian ada yang menangkap dari yang briefing kemarin, loh kok Bu narasumber malah ini begini gitu ya, itu mungkin penangkapan kita yang belum ini saja. Tapi maksudnya bahwa kemudian muncul yo jaluk neng Aisyah, jaluk gaji sing luwih kan neng Aisyah, itu saya kira tidak pas, karena memang tujuan seperti yang dipesankan oleh Kiai Dahlan, hidup-hiduplah Muhammadiyah, ya, jangan mencari hidup Muhammadiyah, karena Allah itu maha segala maha, Allah itu maha murah. Kita berjuang di Aisyah, di TK, di lembaga itu Maisah itu bagian ini. Allah akan berikan dari cabang-cabang yang lain itu pasti, insya Allah. Kalau niatan keikhlasan kita itu betul, lurus jalan kita, itu Allah tidak akan ada yang hilang yang kita berikan untuk Allah itu. Bahkan diberi lebih dari apa yang sudah kita berikan untuk Allah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, dari 3 pilar ini maka saya pesan pada teman-teman operator, ya monggo targetnya terpenuhi, ya, bisa dipercaya data itu, ya. Kemudian juga kalau nyambungnya satu dengan yang lain itu nanti pasti dari sistem itu ya, karena ingin menegakkan, mengembangkan tata kelola yang baik, maka dari 3 pilar yang terakhir itu nanti di akhir dari sistem itu apakah nyambung atau tidak, yang kemudian memunculkan satu data yang digunakan untuk turunnya rekomendasi. Oh ternyata kan PP selama ini PDA saja yang ada di daerah saja, tidak tahu persis kok kondisi lembaga kita di cabang dan ranting. Saya tanya Pak Dasmen saja juga tidak tahu persis kok. Bahkan teman-teman Pak Dasmen cabang yang langsung yang punya itu juga belum tentu persis tahu masalah-masalah di lembaga, apalagi di PP. Maka PP ingin agar Aisyah Pusat itu tahu persis kondisi data base di bawah, maka ada si pena ini. Tujuan saya kemarin juga begitu. PDA ini mau mengetahui 188 lembaga itu kesulitan. Tanya sumber data dari Pak Dasmen itu juga seringkali tidak sama. Data itu berubah-ubah. Kadang satu orang dengan orang yang satunya lagi informasinya berbeda. Ini yang terjadi di daerah saja begitu. Apalagi PP telepon ke saya, Bu India, saya punya kabar di Sukoharjo itu lembaga ini begini, apa benar? Saya kelimpungan juga. Saya pernah itu ditanya PP tentang terkait dengan sesuatu yang hubungannya dengan lembaga di TKPA. Dari situ saya kemudian berpikir, wah iya, isen aku, nah ora iso ngei data, ora iso jawab pertanyaan kan gitu. Maka kemudian saya ingin berinovasi yang sudah kita rumuskan sebetulnya agak lama, cuman masih iya ginko, karena hubungannya dengan banyak hal nanti gitu. Maka itu teman-teman sekalian, PP ini sudah sambung bergayut sama dengan keinginan di daerah, maka monggo kita si pena ini dulu seperti apa nanti, baru akan kita pimpinan daerah akan melangkah berikutnya. Tapi kalau sudah cukup, maka apa yang diprogramkan di daerah itu menjadi bagian program dari PP Aisyah itu, berarti sudah terlaksana kan gitu. Sudah terlaksana, yang melaksanakan, yang membuatkan programnya PP, tapi di daerah melaksanakan program itu semuanya. Aten dari kami, dan pesan saya, ibu-ibu semuanya, pergi ke pasar beli mangga, jangan lupa beli rambutan. Mari kita wujudkan tata kelola efektif, akuntabel untuk kemajuan. Saya kira itu, dan mari kita buka bersama. Nanti saya
mencoba mengikuti sebentar, tapi setelah saya punya gambaran kira-kira sudah cukup, saya mohon izin karena masih ada kegiatan yang lain. Oke, mari kita buka bersama kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Albiru manitato fastabidul khairat nasru minallah wa batul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.